Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2113 Semua orang terkejut. Semua, Mu yang berteriak ketakutan di wajahnya. Dia berbalik dan mencoba melarikan diri dari platform batu. Namun, Lu Ming tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang diinginkannya. Dia harus membunuh Mu Yang. Bang! Lu Ming maju selangkah dan menyusul Mu Yang dalam sekejap. Dia memukul punggung Mu Yang dengan telapak tangannya. Mu Yang menjerit kesakitan saat tubuhnya ditusuk, meninggalkan lubang besar di punggungnya. Pada saat ini, kedua lengannya lumpuh dan tubuhnya tertusuk. Kekuatan tempurnya sangat berkurang dan dia bahkan kurang mampu melawan Lu Ming. Bang! Lu Ming melompat dan menendang wajah Mu Yang. Tubuh Mu Yang mendarat dengan keras di platform batu, menyebabkannya bergemuruh. Serangkaian suara retakan terdengar dari tubuhnya dan puluhan tulangnya patah. Kemudian, Lu Ming menginjak wajah Mu Yang, membuatnya tidak bisa bergerak. Ini sangat mirip dengan pertama kalinya Mu Yang menantang Lu Ming. Dia juga diinjak oleh Lu Ming dan kehilangan seluruh wajahnya. Semua, Tian Yun, aku akan membunuhmu. Aku akan memastikan kamu mati tanpa penguburan yang layak. Mu Yang meraung dengan gila. Dia benar-benar gila. Sebelum pertempuran, dia masih bertingkah angkuh dan perkasa, ingin Lu Ming mati secara menyedihkan. Dia bahkan mengejek Lu Ming karena tidak berguna dan tidak memiliki potensi dan bahwa dia tidak akan pernah bisa menandinginya jika dia tidak bisa menerobos ke alam bela diri tertinggi. Tapi sudah berapa banyak gerakan yang dilakukan sejak pertarungan dimulai. Dia seperti anjing liar yang diinjak oleh Lu Ming. Penghinaan seperti ini membuatnya menjadi gila. Kamu masih berani mengancamku dalam situasi ini. Lu Ming acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, dua berkas cahaya menghantam kaki Mu Yang, menyebabkannya meledak. Semua, Mu Yang berteriak histeris. Dengan kultivasinya saat ini, bahkan jika ia hanya memiliki kepala yang tersisa, ia dapat menumbuhkan kembali dagingnya dan memulihkan tubuhnya. Namun, rasa sakit itu nyata. Sekarang, keempat anggota tubuhnya lumpuh dan tubuhnya telah tertusuk. Dia terluka parah dan kesakitan yang luar biasa. Tian Yun, kamu berani membunuhku. Para ahli klanmu saya ada di sini. Jika kamu berani membunuhku, kamu harus menghadapi balas dendam klanmu. Mu Yang meraung. Dia yakin Lu Ming tidak akan berani membunuhnya. Dia menatap Lu Ming dengan kejam. Selama dia tidak mati, dia pasti akan membunuh Lu Ming di masa depan, apapun yang terjadi. Bang! Ekspresi Lu Ming menjadi dingin. Dia menginjak kepala Mu Yang dan kepala itu meledak seperti semangka. Kemudian, sesosok jiwa terbang keluar dan dipegang di tangan Lu Ming. Ini adalah jiwa Mu Yang. Pada saat ini, wajah jiwa Mu Yang dipenuhi ketakutan. Dia tidak menyangka Lu Ming benar-benar berani membunuhnya. Apakah dia tidak takut dengan balas dendam keluargamu? Kamu sedang mencari kematian. Pakar keluargamu benar-benar marah. Seseorang meraung, dan auranya begitu kuat sehingga seolah-olah seluruh dunia gemetar. Tidak diragukan lagi, ini adalah kaisar dari klanmu. Mu Yang sudah selesai. Tubuh fisiknya telah hancur total, hanya menyisakan jiwanya. Bahkan jika dia bereinkarnasi, dia tidak akan mencapai prestasi sebelumnya. Hal ini membuat geram para pembangkit tenaga listrik keluargamu. Mereka hendak menyerang dan membunuh Lu Ming. Namun, pada saat berikutnya, setidaknya 10 tatapan dingin menyapu kaisar Lord klanmu. Seolah-olah seember air dingin telah dituangkan padanya, kemarahan kaisar Lord klanmu langsung mereda, dan dia menarik auranya. Ini adalah pertempuran di 10 negeri, tempat para kaisar besar dari seluruh wilayah berkumpul. Tidak seorang pun diizinkan mengganggunya. Jika dia menyerang, sekelompok kaisar besar akan langsung menyerang dan membunuhnya. Tian Yun, sebaiknya kamu lepaskan Mu Yang. Kaisar klanmu tidak berani menyerang, jadi dia hanya bisa mengancam. Lu Ming mencibir dan tidak bisa diganggu. Tian Yun, lepaskan aku. Aku mohon, lepaskan aku. Saat ini, Mu Yang benar-benar ketakutan. Dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan orang yang melanggar hukum, jadi dia tidak takut sama sekali. Mata Lu Ming dingin. Dia tidak berniat melepaskan Mu Yang. Dengan kepribadian Mu Yang, melepaskannya mungkin akan lebih berbahaya. Dia pasti akan membalas dendam dan tidak menyerah. Lalu apa bedanya melepaskan Mu Yang atau tidak? Jika aku melepaskanmu, maka aku akan mencari pembunuh lain dari negara Dewa Kematian untuk membunuhku. Lu Ming berkata dengan dingin.
Mu Yang tercengang. Lalu, wajahnya berubah tak percaya. Akhirnya, dia berteriak histeris, "Kamu Luming, kamu Luming. Kamu belum mati." Suara jeritanmu yang menyebar ke segala arah. Semua orang bisa mendengarnya. Banyak orang terkejut. Apa, dia Luming, putra kekacauan? Bukankah orang-orang dari negara Dewa Kematian menyebarkan berita bahwa mereka telah membunuh Luming? Jangan bilang dia belum mati. Banyak orang berdiskusi dengan kaget. Pada saat itu, Yuan Xin, putra kekacauan, memandang Luming dengan mata cerah, seperti dua bintang. Aura galaksi meledak. Ia bermandikan cahaya surgawi putih dan menatap Luming. Dia adalah Luming. Qiu Yue, Feng Ling, Long Chen, dan yang lainnya sangat gembira. "Tuan, itu pasti Tuan." Lu Xiangxiang dan Ouyang Moli juga sangat gembira. Mereka memikirkan mengapa Luming membantu mereka sebelumnya. Mereka tidak mengenalnya sama sekali, tapi Luming telah membantu mereka. Mereka sempat bingung sebelumnya, namun akhirnya mereka mengerti sekarang. Saat ini, mata semua orang tertuju pada Luming. Jadi, dia adalah Luming. Beberapa kaisar agung berbisik. Mereka telah lama melihat penampilan asli Luming. Namun, mereka belum pernah melihat Luming sebelumnya, jadi mereka tidak tahu bahwa dia adalah Luming. Pada saat ini, Luming tidak menyembunyikan apapun. Tubuhnya mulai berubah dan penampilan aslinya terungkap. Ini benar-benar Luming. Mereka yang pernah melihat Luming sebelumnya berseru tidak percaya. "Hahaha, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Bagaimana Luming bisa mati?" Li Yang sunyi tertawa. Bangsa Dewa Kematian benar-benar tahu cara menaruh emas di wajah mereka sendiri. Ouyang Wushuang juga tertawa. "Tuan muda." Qiu Yue sangat gembira. Beberapa orang yang akrab dengan Luming sangat gembira. Sebelumnya, meskipun mereka tidak percaya bahwa Luming telah mati, mereka tetap khawatir. Organisasi pembunuh dari negara Dewa Kematian terlalu menakutkan. Mereka takut hal itu mungkin benar. Mereka akhirnya merasa nyaman saat melihat Luming. Kenapa dia masih belum mati? Beberapa orang yang memiliki dendam terhadap Luming mengalami perubahan ekspresi dan wajah mereka menjadi jelek. Tuan dari keluarga Heng, keluarga He, Sekte Surga Daluo, keluarga Wan, klan Gagak Emas, Menara Sirius, dan kekuatan lainnya berdiri di tengah kerumunan. Mereka sangat marah dan sangat menyedihkan. Mereka tidak sabar menunggu Luming dibunuh. Terutama kekuatan-kekuatan dari Tanah Suci Bulan Kuno. Luming menjadi semakin kuat. Tekanan yang dia berikan kepada mereka terlalu besar, membuat mereka sangat khawatir. "Ini benar-benar kamu, Yuan Xin, putra kekacauan," diselimuti cahaya kekacauan. Dia tampak seperti dewa perang saat dia menatap Luming. Dia tidak terkalahkan sepanjang hidupnya dan jarang menderita kerugian. Namun, selama penilaian Sekte Hunyuan, dia menderita kerugian besar. Dia dikalahkan oleh Luming dan kehilangan warisan terakhirnya. Selain itu, warisan kekacauan Tirk juga ada di tangan Luming. Dia dan Luming pasti akan bertempur. Itu tidak benar. Bagaimana dia bisa menjadi Luming? Bukankah dia putra maut yang mengendalikan hukum kematian? Beberapa orang menjadi tenang dan akhirnya menemukan masalahnya. Sebelumnya, Luming dengan jelas menggunakan aturan kematian. Namun, Luming adalah putra kekacauan. Adegan itu awalnya sangat meriah dan banyak orang yang membicarakannya. Sekarang, tiba-tiba suasana menjadi sunyi dan tidak ada suara sama sekali. Semua orang menatap Luming. Mata mereka terbuka lebar dan mereka tidak sabar untuk melihat ke dalam Luming. Bahkan Kaisar Agung dan orang-orang yang dekat dengan Luming, seperti Huang Ling, tidak percaya. Semua orang, kecuali Qiu Yue, sudah lama mengetahui bahwa Luming telah menguasai aturan kematian. Tidak ada orang lain yang pernah melihatnya sebelumnya. Bab 2114 Kegaduhan. Seseorang sebenarnya dapat mengendalikan dua jenis hukum tertinggi. Semua orang tercengang dan tidak percaya. Beberapa orang bahkan curiga ada seseorang yang menyamar dan berpura-pura menjadi Luming. Namun, seorang Kaisar Agung telah berbicara, membuktikan bahwa ini adalah penampilan Luming yang sebenarnya. Dia tidak menyamar. Suara mendesing. Adegan itu meledak. Benar-benar berantakan. Seseorang sebenarnya bisa mengendalikan dua prinsip tertinggi pada saat yang sama, dan mereka berada di bawah pangkat tertinggi bela diri. Selain hukum Arai Dao dari sebelumnya, Luming telah menguasai tiga jenis prinsip pamungkas. Panci itu meledak sepenuhnya.
Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ya dewa, ini menantang surga. Lu Ming akan menentang surga. Bagaimana mungkin seseorang mengendalikan dua prinsip utama pada saat yang bersamaan? Bahkan Kaisar bela diri pun tidak bisa melakukannya. Yang terkuat tidak bisa ditoleransi. Ini telah menjadi kebenaran sejak zaman kuno. Sekarang, kebenaran telah terungkap. Terjadi keributan. Banyak orang yang berteriak. Bahkan banyak generasi tua yang seperti ini. Alasan utamanya adalah dampaknya yang terlalu besar. Seolah-olah kebenaran yang selama ini dia yakini telah runtuh dalam sekejap, dan dia tidak bisa tenang. Bahkan Kaisar pun tidak bisa tetap tenang. Dia memandang Lu Ming seolah dia adalah monster. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Kekuatan yang memiliki dendam terhadap Lu Ming, seperti keluarga Heng, semuanya tidak percaya. Ledakan. Pada saat ini, Yuan Xin, Destiny's Child, dan para jenius top lainnya tidak bisa lagi tetap tenang. Aura mengerikan muncul dari tubuh mereka. Tak terkalahkan. Saudara Lu Ming tidak terkalahkan. Gelembung berteriak. Tuan tidak terkalahkan. Lu Xiangxiang dan Ouyang Moli juga bergabung. Lu Ming menyentuh hidungnya. Dia tahu bahwa sekali dia mengungkapkan identitas aslinya, itu pasti akan menimbulkan keributan dan mengejutkan dunia. Namun, dia tetap tidak menyembunyikannya. Itu karena jika dia menghadapi Yuan Xin, Destiny's Child, dan yang lainnya nanti, dia pasti tidak akan bisa menyembunyikannya dan harus mengungkapkan kekuatan penuhnya. Apakah dia terekspos lebih awal atau lambat, dia akan tetap terekspos. Selain itu, energi dalam tubuh jasmani Kaisar Langit telah tersimpan hingga 36%. Dia lebih percaya diri sekarang, dan kekhawatirannya berkurang. Jika keluargamu ingin menyerangnya, siang-siang, Qiu Yue, dan yang lainnya setelah pertempuran di 10 negeri berakhir, dia akan membawa mereka dan lari. Bagaimanapun, kekuatan pertahanan tubuh jasmani Kaisar Langit sangat mencengangkan, belum lagi ada juga Kaisar Wuxiang, Paman Kong, dan yang lainnya. Pada saat ini, Paman Kong, Kaisar yang tak berbentuk, dan yang lainnya tidak bisa tetap tenang. Mereka semua mengelus jenggot mereka dengan sekuat tenaga. Mereka telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat hal seperti itu. Ah, lepaskan aku. Pada saat ini, Mu yang hampir mati ketakutan saat dia berteriak dengan marah. Seseorang sebenarnya dapat mengendalikan dua prinsip utama. Pantas saja kekuatan tempurnya begitu menakutkan. Dia akan ketakutan setengah mati. Mu Yang, kaulah yang meminta negara Dewa Kematian untuk membunuhku, kan? Lu Ming berkata dengan dingin. Lu Ming, tolong ampuni aku. Mu yang berteriak ketakutan. Hati banyak orang berdetak kencang. Sepertinya itu memang ulah Mu Yang. Dia telah meminta orang-orang dari negara Dewa Kematian untuk membunuh Lu Ming. Mereka tidak tahu metode apa yang digunakan Lu Ming, tapi dia sebenarnya menghindari kematian dan bahkan membuat orang-orang dari negara Dewa Kematian berpikir bahwa mereka telah membunuh Lu Ming. Tercela, kamu tidak bisa mengalahkan tuanku, tetapi kamu diam-diam memerintahkan seorang pembunuh untuk membunuh tuanku. Anda layak mati. Tuan, bunuh dia. Lu Xiangxiang dan Ouyang Moli dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Mereka ingin membunuhmu yang secara pribadi. Mu Yang, semoga perjalananmu aman, kata Lu Ming. Kemudian, di bawah tatapan ketakutan Mu Yang, dia meremasnya dengan kuat. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan jiwa Mu Yang, menyebabkannya tersebar. Brengsek. Kaisar dari keluarga Mu meraung, matanya sangat menyeramkan. Anak dewa dibunuh begitu saja. Hati mereka berdarah. Tubuh raja dikatakan memiliki potensi seorang kaisar yang agung, dan putra dewa tidak diragukan lagi bahkan lebih kuat. Dia memiliki peluang yang sangat tinggi untuk menerobos ke alam kaisar agung, dan dia bahkan bisa mengambil langkah lebih dekat ke alam kaisar surgawi. Kekuatan manapun akan memperlakukan keajaiban seperti itu sebagai harta karun. Namun, dia dibunuh oleh Lu Ming di depan semua orang. Jiwanya telah tersebar. Setelah membunuh Mu Yang, platform batu yang melambangkan dirinya berubah menjadi kepulan asap dan menghilang. Lu Ming kembali ke platform batu dan melayang kembali. Banyak pasang mata tertuju pada Lu Ming. Beberapa di antaranya dipenuhi dengan kesungguhan, sementara yang lain dipenuhi dengan semangat juang yang kuat. Sebelumnya, semua orang tidak menganggap serius Lu Ming. Tidak peduli seberapa kuat calon kaisar, dia tidak akan menjadi ancaman bagi mereka.
Tapi sekarang berbeda. Lu Ming telah membunuh Muyang dan, untuk pertama kalinya, menguasai dua prinsip utama. Yang paling penting adalah Lu Ming tidak menggunakan hukum kekacauan saat dia membunuh Muyang. Jika dia menggunakan hukum kekacauan dan hukum kematian, seberapa kuat jadinya jika keduanya digabungkan? Semua orang mengevaluasi kembali kemampuan tempur Lu Ming. Tentu saja, beberapa orang tidak optimis dengan peluang Lu Ming. Mereka berpikir bahwa belum pernah terjadi sebelumnya baginya untuk mengendalikan dua prinsip utama pada saat yang bersamaan. Tidak mungkin menggabungkan dua prinsip utama dan meningkatkan kekuatan. Banyak orang setuju dengan pandangan ini. Kompetisi berlanjut ketika semua orang berjuang untuk menenangkan diri. Setelah pertempuran antara Lu Ming dan Muyang, hanya tersisa sekitar 20 orang. Dapat dikatakan bahwa mereka yang tersisa adalah yang terkuat dari yang kuat. Setiap pertempuran menarik perhatian orang banyak. Destiny's Child, Yuan Xin, Wu Liang, dan yang lainnya masih berhasil mengalahkan lawannya. Pedang kematian akhirnya berakhir. Dia telah bertemu dengan naga sejati, yang tampaknya telah mengembangkan dao iblis primordial. Itu sangat kuat. Meskipun pedang kematian telah mencoba yang terbaik, dia masih belum bisa menandinginya dan dikalahkan setelah puluhan gerakan. Di Sungai Bintang, dia juga menghadapi lawan yang kuat. Namun, dia sendiri memang sangat kuat. Dia bertarung dengan lawannya selama lebih dari 100 gerakan dan menang dengan selisih tipis. Bubbles juga telah mengalahkan lawannya. Saat giliran Lu Ming lagi, lawannya tidak kuat. Dia sedikit lebih lemah dari Muyang dan dikalahkan oleh Lu Ming. Perlahan, hanya tersisa 13 orang. 13 platform batu melayang di udara dan saling mengukur. Dapat dikatakan bahwa masing-masing dari 13 orang ini sangat kuat. Di antara mereka, Putra Takdir, Yuan Xin, Wu Liang, naga sejati yang mengembangkan dao iblis yang abadi, penggarap tubuh yang abadi, dan Putra Ruang Waktu adalah yang paling populer. Ini karena orang-orang ini telah mencapai ranah kaisar bela diri 2 tahun lalu. 2 tahun kemudian, dia pasti akan menjadi lebih kuat dan kekuatannya tidak terduga. Namun, orang-orang ini belum pernah bertemu satu sama lain. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan platform batu? Lu Ming merenung. Mungkin platform batu secara kasar dapat membedakan kekuatan manusia. Oleh karena itu, beberapa orang terkuat secara otomatis akan menghindarinya. Ini sangat mungkin terjadi. Jika orang terkuat pernah menemuinya lebih awal, itu akan menjadi sedikit tidak adil. Platform batu itu berputar, dan kemudian, dua platform batu terbang dan bertabrakan satu sama lain. Salah satunya adalah Destiny's Child. Orang yang bertabrakan dengan Destiny's Child memiliki ekspresi yang sangat jelek. Dia sebenarnya telah bertemu dengan Putra Takdir. Nama anak Takdir adalah Tianming. Dinamai berdasarkan kota Takdir, yang menunjukkan bahwa hatinya lebih tinggi dari langit. Dan dia layak menyandang nama ini. Tianming berpakaian putih, rambut panjangnya mencapai pinggang. Dia sangat tampan, seperti anak dewa yang legendaris. Dia tersenyum sepanjang waktu. Dia berdiri di sana, tetapi permukaan tubuhnya tampak diselimuti lapisan cahaya kabur, membuatnya tampak seolah-olah dia tidak ada di dunia ini. Bab 2114 Hukum Nasib yang Menakutkan. Anak Takdir, Tianming, adalah kandidat yang paling diunggulkan untuk memenangkan kejuaraan. Sebelum kompetisi, hanya Yuan Xin yang dianggap mampu bersaing dengan Tianming. Tentu saja, ada banyak kuda hitam yang muncul, seperti Wu Liang, naga sejati, dan kultivator tubuh kuno. Semuanya tidak terduga. Namun, kebanyakan orang masih berpikir bahwa Tianming seharusnya tidak memiliki masalah untuk menang. Destiny's Child adalah seseorang yang bisa mengendalikan nasib seseorang. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya ada sedikit saja. Masing-masing dari mereka berdiri di puncak dan menjadi ahli. Apakah kamu ingin mengaku kalah? Tianming bertanya pada lawannya dengan senyuman tenang dan damai. Dari 10 hukum teratas, hukum nasib secara samar-samar menekan hukum lainnya. Saya ingin mengalaminya, kata pemuda itu. Dia juga seorang putra surga yang sangat berkuasa. 2 tahun lalu, dia akan menjadi kaisar. Setelah 2 tahun berkultivasi, budidayanya telah mencapai puncak kaisar kekosongan bintang 1. Bagaimana dia bisa menyerah tanpa perlawanan? Tidak. Tianming menggelengkan kepalanya dan berkata, sejak kamu mengatakan itu, nasibmu telah ditentukan. Anda akan kalah. Apa omong kosong *T nasib? Nasibku terserah padaku,
bukan surga. Tidak ada yang bisa mengendalikan nasibku. Pemuda itu berteriak dan menyerang Tianming. Kamu ditakdirkan untuk disambar petir, kata Tianming sambil masih tersenyum. Ledakan, ledakan, ledakan. Begitu dia selesai berbicara, kilat tak berujung muncul dari udara tipis dan menyambar ke arah pihak lain. Setiap sambaran petir berwarna-warni. Ada 5 warna dan setebal lengan. Kekuatan mereka sangat mengejutkan. Petir yang padat langsung menenggelamkan pemuda itu. Pria muda itu mengeluarkan raungan panjang dan dengan liar menggunakan kemampuan surgawi untuk menahan petir. Nasibmu akan dibakar. Tianming berbicara lagi. Kemudian, nyala api yang tak berujung muncul. Itu semua adalah api yang sangat menakutkan dan menenggelamkan pemuda itu. Nasibmu akan dipotong dengan pisau. Nasibmu akan hancur. Tianming terus berbicara, dan setiap kata yang dia ucapkan menjadi kenyataan. Segala macam serangan dilancarkan ke arah lawannya. Pemuda itu akhirnya tidak tahan lagi. Dia memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang keluar dari panggung pertempuran. Adapun Tianming, dari awal hingga akhir, dia memiliki senyuman di wajahnya. Dia berdiri di platform batu berpakaian putih dan tidak bergerak satu langkah pun. Dia luar biasa. Semua orang terkejut. Hukum takdir terlalu menakutkan. Mungkinkah hal itu menentukan nasib seseorang? Jika dia mengatakan bahwa pihak lain akan tersambar petir, maka dia akan tersambar petir. Jika dia ingin dipotong dengan pisau, maka dia akan dipotong dengan pisau. Seolah-olah dialah yang mengendalikan nasib orang lain. Bahkan mata Lu Ming sangat serius. Platform batu Tianming terbang kembali, dan masih ada 12 orang di tempat kejadian. Selama 20% kompetisi berlanjut, 10 besar akan ditentukan. Segera, 2 platform batu lagi terbang dan bertabrakan satu sama lain. Hati semua orang bergetar lagi. Kali ini, yang naik panggung adalah Yuan Xin. Wajah lawannya juga menjadi gelap. Di mata orang lain, Yuan Xin adalah orang yang mampu bersaing dengan alam amanat surgawi. Bertemu dengannya hanya bisa dianggap sial. Ledakan. Yuan Xin menyerang secara langsung dengan cara yang mendominasi. Tinju Chaos Divine miliknya tak tertandingi dalam kekuatan serangan, menghancurkan lawannya segera setelah dia bergerak. Meski lawannya kuat, dia masih dirugikan. Dia benar-benar kalah. Budidaya Yuan Xin jelas tidak berada pada level Kaisar Void Bintang 1. Aku khawatir dia sudah berada di level Kaisar Void Bintang 2. Seseorang menebak. Banyak orang menganggukkan kepala. Ini sangat normal. 2 tahun lalu, Yuan Xin telah menjadi Kaisar Suci. Dalam 2 tahun terakhir, dia menemukan banyak peluang. Bagaimana mungkin dia tidak membaik? Tidak lama kemudian, lawan Yuan Xin dikalahkan, batuk darah dan mundur dari ring pertarungan. Setelah Yuan Xin kembali, masih ada 11 orang yang tersisa. Kemudian, 2 platform batu lagi saling bertabrakan. Itu dia, seorang kultivator tubuh kuno. Mata Lu Ming berkedip penuh minat. Salah satunya adalah kultivator tubuh kuno bernama Baode. Tinggi orang ini hampir 3 meter. Dia botak dan seluruh tubuhnya hitam pekat. Dia seperti sepotong arang hitam, tetapi juga seperti sepotong baja hitam, seolah-olah dia dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Para penggarap tubuh zaman dahulu menghususkan diri dalam mengolah tubuh fisik. Mereka memiliki fisik yang tak tertandingi dan kekuatan tak terbatas. Kekuatan mereka bisa mematahkan 10.000 teknik. Lu Ming sangat tertarik. Rusennya telah ditempa 5 kali berturut-turut dan berisi 3 gumpalan ki kekacauan. Itu sudah sangat kuat. Namun dibandingkan dengan Baode, masih ada kesenjangan yang besar. Ekspresi lawan Baode juga sangat jelek. Ini karena Baode juga dianggap salah satu yang terkuat. Mengapa 3 orang terakhir hanya bertemu dengan sedikit orang terkuat? Haha, anak kecil, lakukan gerakanmu. Baode menyeringai dan berjalan menuju pihak lain seperti raksasa. Ledakan. Baode menyerang. Itu sederhana dan langsung. Dia langsung meninju. Pukulan ini langsung menembus ruang. Tinjunya yang hitam pekat seperti gunung dewa kuno yang menekan pihak lain. Pihak lain juga tidak lemah. Bisa dibilang dia sangat kuat. Dia meledak dengan seluruh kekuatannya dan melawan Baode. Sayangnya, dia masih bukan tandingan Baode. Tinju Baode mendarat dan langsung menembus maksim terhebat. Ekspresi lawannya berubah drastis saat dia mundur dengan cepat. Dia hampir terlempar dari platform batu oleh Baode. Anak kecil, kamu tidak bisa melakukannya, hahaha.
Bao De tertawa keras. Tubuhnya yang setinggi 3 meter langsung menyerang pihak lain dengan kecepatan yang mencengangkan. Ledakan. Pihak lain menggunakan seluruh kekuatannya untuk meledakkan seni surgawi, tetapi tidak ada gunanya ketika mendarat di tubuh Bao De. Itu tidak mematahkan pertahanan Bao De. Tubuh Bao De seperti senjata dewa. Ia menerobos serangan lawan lalu dengan kejam menghantam tubuh lawan. Pihak lain mendengus, dan suara berderak keluar dari tubuhnya. Kemudian, dia memuntahkan seteguk besar darah dan tubuhnya terbang keluar dari ring pertarungan. Banyak orang menghirup udara dingin. Bao De ini benar-benar menakutkan. Kekuatannya tidak terbatas, dan dia telah mengalahkan lawannya hanya dalam beberapa gerakan, sungguh kekuatan yang menakutkan. Itu murni kekuatan fisik. Di tengah kerumunan, ekspresi Desolate Lee dan Long Chen sangat serius. Mereka mengembangkan hukum ekstremitas dan dikenal sebagai kekuatan tertinggi, namun dibandingkan dengan Bao De, mereka jauh dari itu. Bao De mengalahkan lawannya, dan hanya tersisa 10 orang. 10 besar telah lahir. Mereka adalah Tianming, Yuan Xin, Wu Liang, Bao De, Naga Sejati Pinker, Putra Ruang dan Waktu Yun Haoge, Gelembung, Heng Xinghe, Iblis Kuno, dan Luming. Mata semua orang tertuju pada 10 orang itu. Seluruh Gunung Yuan dipenuhi oleh orang-orang pilihan yang tak terhitung jumlahnya, termasuk 10 orang pilihan terkuat, yang menjadi fokus perhatian. Baiklah, sekarang 10 besar telah lahir, aku akan memberimu waktu 3 hari untuk istirahat. 3 hari kemudian, pertarungan terakhir akan dimulai. Pria tua berambut putih itu melangkah keluar dan mengumumkan. Tuan terlalu kuat, dan gelembung. Lu Xiang-Xiang, Ouyang Moli dan yang lainnya bersorak kegirangan. Namun, ekspresi kebanyakan orang jelek. Para jenius yang sangat mereka harapkan semuanya gagal dan gagal masuk 10 besar. Senior, saya tidak yakin. Saat ini, sebuah suara terdengar, membuat semua orang terdiam. Seorang pemuda melangkah maju dan menangkupkan tinjunya ke arah lelaki tua berambut putih itu. Saya juga tidak yakin. Saya juga. Beberapa pemuda berjalan keluar dan menggenggam tangan mereka pada lelaki tua berambut putih itu. Bab 2116 banding 10 teratas. Kerumunan mengenali mereka bertiga. Mereka adalah 3 pemuda terakhir yang masing-masing dikalahkan oleh Tianming, Yuan Xin, dan Bao De. 2 orang lainnya dikenali oleh semua orang. Mereka juga 2 orang yang pernah bertemu Tianming dan Yuan Xin. Sebanyak 5 orang. Apa yang ingin kamu katakan? Pria tua berambut putih itu bertanya. Di antara 10 di antaranya, beberapa di antaranya tidak cukup kuat untuk masuk 10 besar. Itu benar. Mereka hanya beruntung. Mereka tidak menemui lawan yang kuat, jadi mereka tidak yakin. Para pemuda itu berbicara satu demi satu. Semua orang mengerti. Para pemuda ini merasa terlalu beruntung bisa bertemu Tianming, Yuan Xin, dan yang lainnya. Mereka dikalahkan karena Tianming dan yang lainnya terlalu kuat. Di antara 10 besar saat ini, banyak orang yang belum bertemu Tianming dan yang lainnya. Oleh karena itu, para pemuda ini mengira bahwa mereka kalah karena keberuntungan dan bukan karena kekuatan. Banyak orang memiliki pemikiran yang sama. Tatapan mereka tertuju pada Luming, Gelembung, dan Xinghe. Jadi begitu. Penatua berambut putih itu mengangguk dan berkata, platform batu di bawah kakimu memiliki fungsi khusus, jadi beberapa orang tidak menemukannya sebelumnya. Namun, saya percaya bahwa Anda tidak akan yakin tanpa perlawanan. Bagaimana dengan ini? Satu akan memberimu kesempatan. Anda dapat menantang salah satu dari 10 orang tersebut. Jika Anda menang, Anda bisa menggantinya. Begitu dia mengatakan itu, mata pemuda itu berbinar. Pada saat yang sama, tatapan mereka tertuju pada Luming, Gelembung, dan Xing Chen. Mereka dipenuhi dengan semangat juang yang kuat. Faktanya, mereka tidak diyakinkan oleh Luming dan 2 lainnya. Mereka percaya bahwa mereka lebih kuat dari Luming, Gelembung, dan Xing Chen. Meskipun Luming telah menguasai 2 prinsip utama, dia hanyalah calon kaisar. Meskipun dia pernah mengalahkan Muyang sebelumnya, siapa di antara mereka yang tidak lebih kuat darinya? Ada juga Gelembung, anak berusia 3-4 tahun. Dia hanyalah kaisar kekosongan bintang 1, jadi mereka tidak takut. Hal yang sama juga berlaku untuk Star River yang abadi. Itu hanyalah kaisar ilusi bintang 1. Adapun iblis kuno, meskipun setara dengan kaisar kekosongan bintang 1, ia mengembangkan dao iblis kuno dan memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat.
Mereka tidak percaya diri. Adapun Tianming, Yuan Xin, Wu Liang, Bao De, Ao Ke, dan Yun Haoge, mereka bahkan tidak mempertimbangkannya. Keenam orang ini telah menjadi kaisar surgawi 2 tahun lalu, dan sekarang mereka tidak dapat diduga. Aku akan memulai tantangannya. Seorang pemuda berambut merah melangkah keluar. Kenapa kamu yang harus menantang duluan? Aku pergi dulu. Aku pergi dulu. Total ada 5 pemuda, dan mereka semua berteriak keras, ingin menantangnya terlebih dahulu. Yang pertama menantang pasti mendapat keuntungan, dan mereka bisa memilih yang terlemah. Pada akhirnya, lelaki tua berambut putih itu meminta mereka melakukan undian untuk memutuskan siapa yang akan duluan. Pada akhirnya, seorang pemuda jangkung dan kurus menjadi orang pertama yang bertarung. Sebelumnya, orang ini telah dikalahkan oleh Bao De. Sekarang, dialah orang pertama yang menantangnya. Tatapannya mengamati Luming, Gelembung, dan Xinghe sebelum akhirnya mendarat di Xinghe. Kamu juga melatih hukum abadi. Keluar dan bertarung. Kata pemuda jangkung dan kurus. Dia juga dilatih dalam hukum abadi. Aku baru saja akan bertarung denganmu. Mata Xing Chen bersinar saat dia melangkah maju, memancarkan aura yang kuat. Keduanya sama-sama terlatih dalam hukum abadi. Mereka berdua bukan satu-satunya jenius yang mengembangkan hukum abadi, tapi tidak diragukan lagi mereka adalah yang terkuat. Bang! Bang! Tiba-tiba, keduanya mulai berkelahi. Hukum abadi terus-menerus bertabrakan satu sama lain, dan pertempurannya sangat intens. Pada awalnya, keduanya berimbang. Setelah bertukar lebih dari 100 gerakan, sulit menentukan pemenangnya. Namun, setelah lebih dari 100 gerakan, galaksi mulai unggul dan menekan pihak lain. Mengaum, galaksi itu meraung, auranya liar, rambut panjangnya menari-nari tertiup angin, dan matanya seterang bintang. Saat itu, dia dikalahkan oleh Luming. Dia telah berbohong dan berkultivasi dengan sepenuh hati. Dia akhirnya berubah dan lebih kuat dari sebelumnya. Bagus. Haha, Kaisar klan Heng tertawa terbahak-bahak. Dia sangat riang. Setelah beberapa lusin gerakan lagi, Xing Chen mengirim lawannya terbang dari platform batu dan menang. Tantangan pertama berakhir dengan kegagalan, menyebabkan para penantang muda yang tersisa memasang ekspresi muram. Awalnya, di mata mereka, Xinghe adalah orang yang paling lemah, tapi dia masih gagal dalam tantangannya. Sekarang, giliranku. Pemuda berambut merah yang telah dikalahkan oleh Tianming melangkah maju dan pandangannya tertuju pada Luming. Luming, keluar dan bertarung. Pria muda dengan rambut panjang merah menyala menatap Luming. Dan kamu mengira aku penurut? Luming mengerucutkan bibirnya. Sambil berpikir, platform batu di bawah kakinya terbang ke depan dan pemuda berambut merah itu mendarat di platform batu. Platform batu setara dengan platform pertempuran. Luming, kamu belum menjadi kaisar yang hebat. Meskipun kamu sudah menguasai 2 prinsip utama, aku masih bisa mengalahkanmu. Pemuda berambut merah panjang berteriak, mencoba memprovokasi Luming. Hembusan. Sebelum pemuda berambut panjang berwarna merah menyala itu bisa menyelesaikan kalimatnya, Luming sudah menyerbu ke arahnya. Dia menggunakan hukum kekacauan dan hukum Ara Aidao. Kedua hukum itu bergabung dan dia menggunakan telapak tangan surgawi yang kacau untuk menyerang pemuda berambut panjang berwarna merah menyala itu. Pemuda berambut merah itu meledak dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan Luming. Penggabungan hukum kekacauan dan hukum susunan Dao oleh Luming lebih kuat daripada perpaduan hukum kematian dan hukum susunan Dao. Bagaimanapun, telapak tangan Dewa Kekacauan adalah teknik kekuatan dewa dari hukum kekacauan. Serangan Luming seperti badai, terus-menerus menyerang pemuda berambut merah itu. Dalam sekejap, dia telah memukul ratusan telapak tangan. Bang! Bang! Setelah lebih dari 100 tabrakan, lengan pemuda berambut merah itu mati rasa dan hampir patah. Tubuhnya gemetar terus-menerus saat dia mundur. Sejak awal pertarungan, dia telah ditekan oleh Luming dan benar-benar dirugikan. Sulit baginya untuk menolak dan pada akhirnya, dia mundur dari platform batu. Kamu masih berani menantangku. Kamu tidak sehebat itu. Petik 2. Luming mengerutkan bibirnya dan terbang kembali bersama platform batu. Luming tidak menggunakan perpaduan hukum kekacauan dan hukum kematian. Mungkinkah dia benar-benar tidak menggabungkan kedua hukum tersebut? Petik 2. Tentu saja tidak mudah untuk menggabungkan 2 prinsip utama. Namun, meski begitu, kekuatannya masih sangat kuat, sedikit lebih kuat dari Xinghe.
Beberapa orang sedang berdiskusi. Ekspresi para penantang yang tersisa berubah menjadi lebih buruk. Bahkan yang paling lemah di antara mereka pun memiliki kekuatan seperti itu. Mungkinkah mereka tidak berhasil dalam tantangannya? Kemudian, seorang pemuda menantang gelembung. Bubbles masih belum menampakkan wujud aslinya. Menggunakan hukum ruang waktu yang misterius dan tidak dapat diprediksi, dia bermain dengan lawannya selama 100 hingga 200 gerakan. Pada akhirnya, dia juga secara misterius mengirim lawannya keluar dari platform batu dan menang. Dua penantang lainnya saling memandang, menghela napas, menggelengkan kepala, dan menyerah. Bahkan Luming, Gelembung, dan Xing He sangat kuat. Jika mereka menantang orang-orang yang tersisa, mereka tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Mereka hanya akan dianiaya. Lebih baik tidak menantang mereka. Pada titik ini, 10 besar secara resmi lahir. Setelah serangkaian tantangan, tidak ada lagi yang meragukan kekuatan tempur Luming dan yang lainnya. Mereka layak atas nama mereka. Mereka adalah 10 besar generasi muda terkuat di Yuanlu. 10 dari mereka saling mengukur dan bertabrakan satu sama lain, menciptakan nyala api yang cemerlang. Yuan Xin, khususnya, menatap Luming dengan tatapan dingin dan tajam. Bab 2117, Pertarungan antara 10 besar. Galaksi, khususnya, paling banyak memperhatikan Luming. Luming, kali ini, aku akan mengalahkanmu. Xing Chen berbicara, matanya tajam dan mengancam. Aku akan menunggumu untuk bergerak. Jawaban Luming sangat sederhana. Sejujurnya, dia tidak lagi peduli dengan galaksi. Lawan Luming saat ini adalah Tianming dan Yuan Xin. Yun Haoge, sebaliknya, melihat gelembung itu dengan sedikit keserakahan di matanya. Anak kecil, kamu pasti sejenis binatang dewa. Saya tidak percaya Anda bisa menguasai hukum ruang dan waktu. Bagaimana dengan ini? Jadilah hewan peliharaanku dan bertarunglah denganku. Kata Yun Haoge. Dia memang membara dengan gairah. Jika dia memiliki hewan peliharaan yang bisa menguasai hukum ruang dan waktu bersamanya, itu akan sangat membantunya. Kamu harus menjadi hewan peliharaanku. Bubbles mengerucutkan bibirnya dengan jijik. Aku akan membuatmu yakin, kata Yun Haoge dingin. Saudara Luming, apakah orang itu idiot? Dia sebenarnya ingin aku menjadi hewan peliharaannya. Dalam sekejap, Pau-Pau muncul di tubuh Luming. Tubuh kecilnya seperti gurita saat dia menempel pada Luming. Dia memang bodoh. Luming tersenyum dan menyentuh kepala kecil gelembung. Semua orang tercengang. Ternyata Luming dan Bubble memiliki hubungan yang baik. Mungkinkah gelembung menjadi hewan peliharaan Luming? Apakah itu diangkat oleh Luming? Itu sangat menakutkan. Keduanya telah masuk 10 besar. Wajah Yun Haoge menjadi gelap saat dia melirik Luming dengan dingin. Di sisi lain, Baude, Aoke, dan iblis kuno juga saling memandang. Kekuatan tempur mereka meledak. Ketiganya mengembangkan sistem kuno dan jenius. Tentu saja, mereka ingin melihat siapa yang lebih kuat. Di antara 10 orang, hanya Tianming yang berdiri di sana dengan wajah tenang. Dia selalu tersenyum, seolah dia tidak terlibat dalam hal ini. Di tempat kejadian, semua orang menantikannya. Pertempuran bahkan belum dimulai, dan mereka sudah saling bermusuhan. Pertarungan terakhir untuk 10 besar pasti akan sangat seru dan bisa disebut pertarungan epik. Dalam sejarah alam primordial, tidak pernah ada begitu banyak orang jenius, dan tidak pernah ada pertempuran di 10 negeri. Pertempuran ini belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak di antara anak-anak dewa yang direduksi menjadi sebuah kontras. Jika hal ini dikatakan beberapa dekade yang lalu, mereka mungkin akan ditertawakan sampai mati. Dahulu, anak dewa adalah seorang legenda, sosok yang mampu menekan suatu zaman. Namun, di era ini, ia direduksi menjadi sebuah foil. Hal ini membuat banyak orang bersemangat. Pertempuran ini ditakdirkan untuk dicatat dalam buku sejarah dan diwariskan selama berabad-abad. Kalian sesuaikan pernapasanmu. Kita akan bertarung dalam 3 hari. Pria tua berambut putih itu mengumumkan sekali lagi. Semua orang mencari tempat untuk beristirahat dan Luming berjalan menuju Qiu Yue dan yang lainnya. Tuan muda, saya tahu Anda akan baik-baik saja. Qiu Yue sangat gembira. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Luming, mengabaikan tatapan aneh dari orang lain. Luming, Huang Ling berjalan mendekat dengan tatapan rumit di matanya, tapi itu disembunyikan olehnya. Setelah itu,
yang lainnya datang satu demi satu untuk menyambut Lu Ming. Menguasai, Lu Xiangxiang dan Ouyang Moli membungkuk pada Lu Ming. Banyak orang di samping tidak mengetahui bahwa Lu Xiangxiang dan Ouyang Moli adalah murid Lu Ming. Ketika mereka melihatnya, mereka semua tercengang. Lu Ming masih muda dan luar biasa pada awalnya. Sekarang, dia bahkan memiliki 2 murid putra dewa. Benar-benar mengejutkan. Bahkan Kaisar Agung pun sangat iri. Kalian berdua, berkultivasilah dengan baik dan berusahalah untuk menjadi Kaisar Surgawi sesegera mungkin. Lu Ming memandang Lu Xiangxiang dan Ouyang Moli. Pada saat yang sama, dia memikirkan dirinya sendiri. Tampaknya akan sangat sulit baginya untuk menjadi Kaisar Suci. Melihat situasi saat ini, dia mungkin akan dikalahkan oleh kedua muridnya. Hal ini membuat wajah lamanya sedikit memerah. Kemudian, Lu Ming memberi hormat kepada Kaisar, Paman Kong, dan yang lainnya. Lu Ming, kali ini, berikan segalanya. Setelah pertempuran 10 negeri, akan ada peluang besar menanti Anda. Kaisar tak berbentuk tersenyum saat dia mengirim pesan kepada Lu Ming. Lu Ming terkejut. Masih ada peluang besar menunggu mereka. Namun, kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Sebelumnya mereka hanya terpilih, namun mereka sudah mampu memasuki sudut dunia yang ditinggalkan oleh alam primordial pada awalnya. Budidaya mereka meningkat pesat, jadi sekarang ini adalah pertempuran terakhir, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki peluang? Aku akan melakukan yang terbaik. Lu Ming mengangguk. Setelah itu, Lu Ming memilih tempat dan duduk bersila di udara. Dia mengedarkan energinya dan mengatur pernapasannya ke kondisi terbaiknya. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Pertempuran terakhir akan segera dimulai. Orang tua berambut putih berdiri di puncak Gunung Takdir. Dengan lambaian tangannya, panggung pertarungan besar muncul di puncak Gunung Takdir. Panjangnya 100 mil dan lebarnya 100 mil. Warnanya ungu keemasan dan penuh keagungan. Jelas, pertempuran berikut akan diadakan di arena pertempuran ini. 10 pertarungan peringkat terakhir akan dilakukan secara bergiliran. Setiap orang harus bertarung melawan 9 lainnya dan diberi peringkat berdasarkan tingkat kemenangan mereka. Kata lelaki tua berambut putih itu. Lu Ming mengangguk. Seperti yang dia duga, memang gaya rambut ini. Metode pemeringkatan ini adalah yang paling adil. Itu sepenuhnya didasarkan pada kekuatan dan tidak ada yang namanya keberuntungan. Cara ini juga merupakan cara yang paling umum digunakan. Lu Ming telah menemukan metode ini lebih dari sekali atau 2 kali dalam prosesnya. Juga, kamu tidak diperbolehkan membunuh siapapun dalam pertarungan antara kalian berdua. Pria tua berambut putih itu menambahkan. Banyak orang mengangguk. 10 orang terakhir semuanya sangat berbakat. Jika mereka mati karena hal ini, maka kerugiannya besar, itulah sebabnya ada aturan seperti itu. Lu Ming diam-diam merasa kasihan. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikan masalah galaksi. Baiklah, aku akan mengatur urutan pertarungannya. Pertarungan pertama adalah antara Heng Xinghe dan Lu Ming. Tetua berambut putih itu mengumumkan. Mata Lu Ming berbinar. Dia tidak menyangka akan menjadi orang pertama yang bertarung. Apalagi lawannya berasal dari Star River. Mungkinkah tetua berambut putih itu punya niat? Sudut bibir Lu Ming melengkung. Ini juga bagus. Dia akan mulai dengan Bintang River terlebih dahulu. Bas, Lu Ming melangkah masuk dan mendarat di ring pertempuran. Sosok Xing Chen juga mendarat di ring pertarungan. Matanya dipenuhi dengan semangat juang yang kuat, seperti nyala api, menyala dengan ganas. Lu Ming, kamu akan kalah kali ini. Teriak Sungai Xing Xing, niat bertarungnya melonjak. Kamu sudah dikalahkan saat itu. Sekarang, kamu bahkan bukan tandinganku. Lu Ming menggelengkan kepalanya, suaranya hening. Banyak orang tercengang dan tampak tercerahkan. Tampaknya Lu Ming dan Sungai Bintang sudah bertarung. Sungai Heng Xing dan Lu Ming keduanya berasal dari Gunung Yuan. Tentu saja, mereka pernah bersilangan pedang sebelumnya. Tampaknya galaksi bukanlah tandingan Lu Ming. Mereka telah dikalahkan di masa lalu. Banyak orang berdiskusi. Saat itu, Lu Ming lah yang memanfaatkan situasi ini. Anggota keluarga Heng menjelaskan. Para penggarap berbagai kekuatan di Gunung Yuan menyaksikan dengan penuh perhatian. Sungai Lu Ming dan Heng Xing keduanya berasal dari Gunung Yuan. Di masa lalu, Sungai Heng Xing selalu dikenal sebagai keajaiban Gunung Yuan nomor 1. Sejak kebangkitan Lu Ming, fenomena ini berubah.
Siapapun yang memenangkan pertempuran ini akan menjadi jenius nomor satu di Gunung Yuan. Heng Xinghe, aku akan menghancurkanmu. Saya akan membiarkan Anda memahami perbedaan di antara kami. Lu Ming berkata dengan tenang. Bang, bang, lalu, dia maju selangkah. Dengan setiap langkah, sungai hukum muncul di tubuhnya. Bab 2118 mengalahkan sungai bintang lagi. Lu Ming maju selangkah. Dengan setiap langkahnya, sungai hukum akan muncul di tubuhnya. Dengan langkah pertamanya, hukum kekacauan membentuk sungai yang mengelilingi Lu Ming. Dengan langkah keduanya, sungai hukum lainnya muncul. Itu adalah sungai hukum kematian. Kekacauan dan kematian, dua sungai hukum yang paling kuat, mengelilingi Lu Ming, menarik perhatian semua orang. Ini karena pemandangan ini belum pernah muncul di alam primordial sejak zaman kuno. Ini bisa disebut keajaiban. Banyak orang bahkan mengeluarkan gambar mereka yang sedang memusnahkan batu untuk mencatat semuanya. Lalu, pemandangan mengejutkan muncul. Kedua sungai hukum itu sebenarnya telah menyatu dan berubah menjadi sungai hukum dua warna. Itu menyatu. Dua prinsip utama telah menyatu. Seseorang berteriak kegirangan. Ya dewa, ini menantang surga. Dua prinsip utama telah benar-benar menyatu. Sungguh keajaiban. Teriak banyak orang. Bahkan para kaisar agung tidak bisa tenang lagi. Mata mereka terbuka lebar. Perpaduan dua prinsip utama adalah sebuah legenda. Pada saat ini, Yuan Xin, Bao De, dan yang lainnya semuanya terkejut. Apa-apaan ini? Kenapa orang ini selalu mesum? Beku yang tidak bermoral itu melantunkan nama Buddha, dan wajahnya menjadi pahit. Bahkan Tianming, yang selalu tenang dan tenang, senyumannya menghilang. Dia terkejut. Pikiran Sungai Bintang juga terguncang, dan itu menunjukkan ekspresi tidak percaya. Aku akan mengalahkanmu. Lu Ming melangkah maju seperti sambaran petir, menyerbu menuju Sungai Bintang. Lonceng Dewa yang Abadi. Star River yang abadi melolong. Dia tidak mau menyerah. Dia masih ingin bertarung. Lonceng surgawi dengan pola kuno muncul di tubuhnya. Dentang. God Bell yang abadi gemetar dan mengeluarkan suara pembunuhan yang mengerikan. Dibandingkan masa lalu, kekuatan jam Dewa Abadi Sungai Bintang jauh lebih kuat. Namun, sekarang hukum kekacauan dan hukum kematian Lu Ming telah bergabung. Selain energi suci dan kekuatan fisiknya yang sangat kental, kekuatan tempur yang meletus terlalu kuat. Lu Ming mengabaikan serangan dari galaksi. Dia tidak berhenti dan terus menyerang. Suara pembunuhan mendarat di tubuh Lu Ming tetapi terhalang oleh sungai hukum dua warna. Mereka sama sekali tidak bisa menembus pertahanan Lu Ming. Dalam sekejap, Lu Ming sudah dekat dengan galaksi. Ledakan. Lu Ming menggunakan telapak tangan Dewa Chaos dan menggabungkan dua prinsip utama. Dia memukul lonceng Dewa Abadi di Sungai Bintang dengan telapak tangannya. Berdebar. God Bell yang abadi bergetar hebat dan meledak dengan gelombang suara menakutkan yang menyapu ke segala arah. Beberapa kaisar sejati dan penguasa besar melepaskan lapisan cahaya untuk menghalangi gelombang suara. Kalau tidak, banyak orang akan terluka. Mereka yang memiliki budidaya lebih lemah bahkan mungkin terbunuh oleh gelombang suara. Kaca. Suara retakan datang dari God Bell yang abadi dan retakan muncul di sana. Retakan itu seperti sarang laba-laba yang menutupi God Bell yang abadi. Bang! Pada akhirnya, God Bell yang abadi meledak menjadi titik cahaya dan menghilang. Kekuatan telapak tangan Lu Ming tidak berhenti dan membombardir tubuh Xinghe. Tubuh Xinghe seperti manusia jerami. Dia terbang keluar dan jatuh dengan keras ke tanah, memuntahkan seteguk darah. Dia dikalahkan. Xinghe telah dikalahkan hanya dalam satu gerakan. Banyak orang tercengang. Apakah kekuatan perpaduan dua prinsip utama begitu menakutkan? Suara seseorang terdengar serak dan dipenuhi rasa tidak percaya. Star River adalah seorang jenius tiada taraf yang berhasil masuk 10 besar. Namun, dia dikalahkan oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Kesenjangan di antara mereka sangat mengejutkan dan luar biasa. Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun di alam primordial yang menguasai dua hukum tertinggi, dan tidak ada seorang pun yang menggabungkan dua hukum tertinggi. Tidak ada yang tahu kekuatan seperti apa yang akan dihasilkan ketika dua hukum tertinggi digabungkan. Seseorang berkata dengan sungguh-sungguh. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Memang itulah yang terjadi. Selain itu, mereka ingat bahwa Lu Ming dapat mengendalikan beberapa jenis hukum.
Beberapa jenis hukum dapat membentuk sungai dan akan melemahkan energi Sein dan tubuh fisiknya setiap saat. Tidak heran kekuatan tempur Lu Ming begitu kuat. Mereka akhirnya mengerti. Kamu kalah. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh, tatapannya menatap galaksi dengan acuh tak acuh. Xing Chen memuntahkan seteguk darah lagi. Dia tidak bisa menerima hasil ini. Saat itu, dia adalah surga favorit nomor 1 di Gunung Yuan. Dia tinggi dan perkasa, memandang rendah orang lain. Saat pertama kali bertemu Lu Ming, dia tidak mempedulikannya sama sekali. Meskipun dia tahu bahwa Lu Ming adalah putra kekacauan, dia tidak peduli. Dia berpikir bahwa dia cukup kuat untuk menekan semua musuh dan tidak akan dikalahkan. Namun, dia dikalahkan oleh Lu Ming di dunia bunga teratai. Namun, pada saat itu, Lu Ming telah mengeluarkan semacam keterampilan rahasia. Dia selalu berpikir bahwa Lu Ming telah meminjam kekuatan eksternal dan dia tidak akan kalah jika mengandalkan kekuatannya sendiri. Selama bertahun-tahun, dia telah berkultivasi dalam pengasingan, terutama ketika dia mengetahui tentang pertempuran 10 negeri. Dia berkultivasi lebih keras lagi. Dia ingin memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang dalam pertempuran 10 negeri. Dia ingin sepenuhnya menekan Lu Ming dan menginjak-injaknya. Meskipun saat ini, jumlah orang jenius sama banyaknya dengan awan, melebihi imajinasinya, dia tetap berhasil masuk 10 besar. Sayangnya, lawannya, Lu Ming, memiliki performa yang lebih menakjubkan. Meskipun dia belum menjadi penguasa, dia telah menguasai 2 hukum utama. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dan sekarang, dia telah mengalahkannya dalam satu gerakan. Kekuatan tempurnya begitu kuat sehingga dia bisa meremehkannya. Pada saat ini, kepercayaan diri dan keyakinannya mengalami pukulan telak. Dia terus batuk darah. Brengsek. Kaisar dari keluarga Heng meraung. Lu Ming adalah musuh bebuyutan keluarga Heng. Tuan itu perkasa. Tuan tidak terkalahkan. Lu Xiangxiang dan Ouyang Moli berteriak dan bertengkar. Mereka bahkan lebih bahagia dibandingkan jika mereka menang. Apakah kamu masih ingin melanjutkan? Lu Ming terus melangkah maju. Sungai panjang dengan hukum 2 warna mengelilinginya, seperti dewa yang turun ke dunia fana. Bintang River belum mengaku kalah. Jika dia ingin bertarung lagi, itulah yang diinginkan Lu Ming. Dia bisa mengalahkan Star River dengan kejam. Sayangnya pihak galaksi tidak memberinya kesempatan. Aku kalah. Xing He sangat tidak mau, tapi dia hanya bisa mengakui kekalahan. Kalau tidak, dia hanya akan disiksa. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Jika aku bisa mengalahkanmu sekali, maka aku bisa mengalahkanmu 2 kali. Di masa depan, kamu tidak akan pernah menjadi lawanku. Lu Ming meninggalkan kata-kata ini dengan arogan dan kemudian terbang keluar dari arena pertempuran. Ekspresi Xing Chen jelek. Dia juga mundur dari arena pertempuran, meminum pil, dan mulai mengobati luka-lukanya. Ini hanyalah pertarungan pertamanya. Masih banyak pertempuran yang menunggunya. Pertempuran pertama, Lu Ming menang. Pertempuran kedua, Gelembung versus Yun Haoge. Pria tua berambut putih itu mengumumkan. Mata banyak orang langsung berbinar. Mereka menyadari bahwa setiap pertandingan yang diikuti akan sangat menarik. Bubbles dan Yun Haoge sama-sama menguasai hukum ruang waktu. Selain itu, menurut Kaisar Agung, wujud asli gelembung adalah binatang dewa dengan asal-usul yang hebat. Itu membuat hati semua orang gatal karena ingin tahu apa bentuk sebenarnya dari gelembung itu. Gelembung, kamu bisa melakukannya. Lu Ming menyentuh kepala kecil gelembung itu. Jangan khawatir, aku pasti akan menghajar pria aneh itu. Kicauan-kicauan. Pao-pao berteriak. Tidak jauh dari situ, wajah Yun Haoge menjadi gelap. Apa yang dia maksud dengan menjadi eksentrik? Kapan dia eksentrik? Dengan wajah dingin, dia melangkah ke ring pertarungan, begitu pula gelembung. Bab 2119, Bentrokan Hukum Ruang Waktu. Menjadi binatang jinakku. Kami berdua mengembangkan hukum ruang waktu. Itu akan bermanfaat bagi kita berdua. Yun Haoge berbicara lagi. Sama saja sebaliknya, kamu bisa saja menjadi hewan peliharaanku. Pau-pau cemberut dan berkata, kamu tidak setuju. Wajah Yun Haoge menjadi gelap. Aku akan menghajarmu sampai kamu setuju. Bas. Yun Haoge pindah. Saat dia bergerak, ruang di sekitarnya beriak seperti air. Tubuhnya sepertinya bergerak melintasi ruang angkasa dengan kecepatan yang luar biasa.
Banyak orang baru saja melihatnya bergerak ketika tubuh Yun Haoge sudah muncul di hadapannya pada saat berikutnya. Tangannya mengulurkan tangan dan meraihnya. Gelembung itu bahkan tidak sempat menghindar dan ditangkap oleh tangan besar pihak lain. Namun, cengkeraman Yun Haoge pada gelembung itu meleset. Sosok gelembung itu hancur seperti ilusi. Itu hanya bayangan cermin dan gelembung sudah meninggalkan tempatnya. Saat Yun Haoge meraih gambar cermin gelembung, sosok gelembung tiba-tiba muncul di belakang Yun Haoge. Dia mengulurkan tangan mungilnya dan menyerang Yun Haoge. Di saat yang sama, sosok Yun Haoge hancur berkeping-keping. Ini juga merupakan bayangan cermin, dan sosok Yun Haoge telah pergi. Bas! Suara mendesing. Dalam sekejap, sosok Yun Haoge muncul di belakang Pao Pao. Tidak hanya itu, ada lebih dari 10 sosok Yun Haoge lainnya di bagian lain arena pertarungan. Menyenangkan sekali, kicauan-kicauan. Gelembung menjerit dan menghilang. Saat berikutnya, lebih dari selusin sosok muncul dan menerkam Yun Haoge. Dalam sekejap, sosok-sosok muncul di arena pertarungan. Satu demi satu, sosok-sosok muncul, tetapi mereka terus-menerus dikalahkan. Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa itu semua hanyalah bayangan cermin. Tidak ada satupun yang mencapai yang asli. Banyak orang dengan kultivasi yang lebih lemah terpesona oleh pemandangan tersebut. Mustahil untuk melihat tubuh asli dan bayangan cermin. Orang hanya bisa melihat bahwa ruang di ring pertempuran itu beriak seperti air. Sosok-sosok melintas dan menyerang. Dalam sekejap, puluhan bahkan ratusan sosok saling bersilangan. Dan seiring berjalannya waktu, kecepatan mereka menjadi sangat cepat. Pada akhirnya, kedua sosok itu tidak terlihat lagi. Lu Ming menyalurkan kekuatan suci ke matanya dan akhirnya melihat mereka berdua. Sangat kuat. Keduanya telah mencapai ranah yang sangat mendalam dalam penggunaan hukum ruang waktu. Seorang kaisar sejati berbicara, mendesah kagum. Hukum ruang waktu pada awalnya sangat mendalam. Orang biasa bahkan tidak akan bisa menyentuh orang yang bisa mengendalikan hukum ruang waktu. Ini adalah penggunaan waktu dan ruang, benturan ruang dan waktu. Itu hanya 1 menit, tapi keduanya sudah bertukar gerakan yang tak terhitung jumlahnya. Biarkan aku melanggar hukum ruang waktumu. Yun Haoge menjadi tidak sabar. Semua siluetnya menghilang, hanya menyisakan satu sosok. Ledakan. Auranya menjadi lebih ganas. Kekuatan dunia melonjak dan keluar dengan hukum ruang waktu. Dengan dia sebagai pusatnya, ruang itu terus runtuh dan meledak. Bahkan waktu pun menjadi kacau balau. Kaisar Ilusi Bintang 2. Ini adalah ranah Yun Haoge saat ini. Dia ingin menghancurkan gelembung dengan wilayahnya yang kuat. Bang! Bang! Dengan dia sebagai pusatnya, seolah-olah badai level 12 telah diluncurkan dan disapu menuju gelembung. Kemanapun ia melewatinya, ruang angkasa meledak, waktu dilemparkan ke dalam kekacauan, dan bayangan cermin gelembung itu pecah satu demi satu. Wujud asli Bubble muncul, terombang-ambing dalam turbulensi ruang waktu. Kehilangan, kata Yun Haoge dingin. Mengambil langkah maju, dia muncul tepat di hadapannya dengan pedang di tangannya. Ini adalah pedang tempur yang terbentuk dari kekuatan ruang waktu. Itu sangat tajam saat menebas ke arah Pao Pao. Bubbles melambaikan tangannya dan pedang ruang waktu muncul di tangannya, berbenturan dengan lawannya. Bang! Kekosongan itu bergetar. Pada akhirnya, tingkat budidaya Pao Pao masih sedikit kurang. Dia hanyalah Kaisar Kosong Bintang 1. Dalam hal kekuatan, dia bukan tandingannya dan dikirim terbang. Setelah Yun Haoge mengirim gelembung terbang, dia mengejarnya tanpa henti dan sekali lagi menyerang ke arahnya. Setelah beberapa gerakan berturut-turut, gelembung berhasil ditekan dan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Yun Haoge menggunakan basis kultivasinya yang lebih kuat untuk terus menghancurkan ruang di sekitarnya dan mengganggu kekuatan waktu, memaksa gelembung untuk melawannya secara langsung. Gelembung, kamu bisa melakukannya. Lu Xiangxiang, Ouyang Moli, dan yang lainnya bersorak meminta gelembung. Jadilah binatang jinakku. Mata Yun Haoge dingin saat dia menatap gelembung. Kicau. Bubbles berteriak, matanya dipenuhi amarah. Sinar putih terpancar dari tubuhnya, dan pada saat berikutnya, dia berubah menjadi wujud aslinya. Itu adalah tikus roh yang kecil dan indah. Bulunya seputih salju dan berkilau sedikit. Itu sangat lucu. Ini, mungkinkah itu tikus roh ruang waktu? Salah satu dari 10 binatang perang teratas, tikus roh ruang waktu.
Seseorang berseru, dan suasana kembali heboh. Itu adalah tikus roh ruang waktu. Mata Yun Haoge semakin membara, dipenuhi dengan kilatan keserakahan. Dia tidak sabar untuk memiliki semuanya untuk dirinya sendiri. Di benua Yuan, ada beberapa hewan favorit surga yang dapat membangkitkan garis keturunan dari 10 Battle Beast teratas. Alam Yuan sangat luas dan ada banyak surga favorit seperti itu. Namun, favorit surga yang telah membangkitkan garis keturunan 10 binatang teratas hanyalah manusia. Mereka hanya membangkitkan sedikit garis keturunan mereka. Perbedaan antara mereka dan 10 binatang buas terlalu besar. Ada banyak binatang dewa yang tak terhitung jumlahnya di dunia, tetapi hanya 10 dari mereka yang masuk dalam 10 besar. Setiap satu dari 10 binatang buas itu unik. Di dunia ini, mustahil 2 dari 10 monster yang sama muncul. Masing-masing dari mereka unik. Hanya setelah salah satu dari 10 monster perang teratas jatuh, barulah monster baru akan lahir. Di era kuno, masing-masing dari 10 Battle Beast adalah ahli puncak di dunia. Orang bisa membayangkan kekuatan dan bakat dari 10 Battle Beast teratas. Tapi sekarang, itu adalah tikus roh ruang waktu muda, yang sangat langka. Tikus roh ruang waktu adalah milikku, milikku. Yun Haoge meraung di dalam hatinya. Tikus roh ruang waktu lahir dengan kemampuan mengendalikan ruang dan waktu. Jika dia bisa mendapatkannya, itu akan sangat membantunya. Menyerah. Yun Haoge terus menyerang Pao Pao. Manusia hewan peliharaan, kaulah yang menyerah. Pao Ba berseru. Tubuhnya bersinar dan sinar putih menyebar, menyebabkan kekosongan beriak seperti air sekali lagi. Bas. Sosok Bubble menghilang saat ia melakukan perjalanan melalui ruang waktu tanpa meninggalkan jejak. Pada saat yang sama, ruang di sekelilingnya mulai menyusut, menekan Yun Haoge. Merusak. Yun Haoge berteriak saat basis budidaya Dewa Ilusi Bintang 2-nya meledak. Seiring dengan hukum ruang waktunya, dia akan menghancurkan ruang ke segala arah. Namun saat berikutnya, ekspresinya berubah. Dia merasa hukum ruang waktunya ditindas. Yang lebih mengejutkan lagi adalah hukum ruang waktunya dikendalikan. Hukum ruang waktu yang keluar dari dirinya malah menekan dirinya sendiri. Bang! Tubuh Yun Haoge bergetar hebat saat kekuatan ruang waktu yang tak ada habisnya menekannya, menembus kekuatan dunianya. Tubuhnya terbang keluar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Ini, apa yang terjadi? Banyak orang yang tercengang. Sebelumnya, Yun Haoge jelas lebih unggul. Bagaimana situasinya bisa berubah dalam sekejap mata? Yun Haoge terluka oleh gelembung dalam satu gerakan. Pembalikan ini terlalu cepat. Bab 2120 mengungkapkan wujud aslinya. Yun Haoge telah ditahan. Kaisar yang abadi menjelaskan. Pengekangan. Beberapa orang bingung, sementara yang lain berpikir keras. Tikus roh ruang waktu, salah satu dari 10 binatang perang, dilahirkan dengan kendali atas ruang dan waktu. Meskipun Yun Haoge adalah putra ruang dan waktu, ia dilahirkan dengan kendali atas ruang dan waktu juga. Namun, masih ada jarak antara dia dan tikus roh ruang waktu. Oleh karena itu, dia ditekan dalam hukum ruang waktu. Kaisar Agung menjelaskan sekali lagi. Semua orang tiba-tiba menyadari. Tikus spiritual ruang waktu hanya dapat menunjukkan kekuatan aslinya setelah mengungkapkan bentuk aslinya. Ia dapat sepenuhnya memanfaatkan hukum ruang waktu dan bahkan mengendalikan hukum ruang waktu Yun Haoge. Dapat dikatakan bahwa Yun Haoge tidak lagi cocok dengan gelembung. Bas. Gelembung melakukan perjalanan melalui ruang waktu. Tubuhnya memang kecil, namun kemanapun dia pergi, ruang waktu menemaninya. Ruang melilitnya seperti air, dan kekuatan ruang waktu yang tak ada habisnya menyerang Yun Haoge. Yun Haoge meraung. Dia tidak mau menyerah dan ingin membalikkan keadaan. Sayangnya, itu tidak ada gunanya. Saat ini, kendalinya terhadap hukum ruang waktu tidak lagi efektif. Sangat sulit untuk dikendalikan. Tanpa hukum ruang waktu, dia bukanlah tandingan gelembung. Sekali lagi, dia dikirim terbang dan batuk darah. Dengan kekuatanmu, kamu masih ingin menganggapku sebagai hewan peliharaanmu. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Aku bilang, kamu lebih mirip manusia peliharaanku. Gelembung itu sangat heboh. Ia keluar melalui kehampaan dan mengayunkan cakar kecilnya ke Yun Haoge. Yun Haoge berteriak dengan marah. Kemarahannya melonjak ke langit saat dia melepaskan seluruh kekuatannya. Namun, itu tidak ada gunanya. Dia tidak bisa menentang langit dan sepenuhnya ditekan oleh gelembung.
Ujung-ujungnya, wajahnya malah tergores cakar gelembung, meninggalkan bekas cakar. Ada tandaku di wajahmu. Kamu adalah hewan peliharaanku sekarang. Kicau, kicau i. Bubbles berteriak kegirangan sementara Yun Haoge sangat marah hingga dia ingin muntah darah. Banyak orang yang terdiam. Mereka tahu bahwa dibandingkan dengan tikus spiritual ruang waktu, gelembung masih dalam masa pertumbuhan. Dia tidak bermaksud mempermalukan Yun Haoge, tapi itu adalah niatnya yang sebenarnya. Namun, bagi Yun Haoge, ini adalah penghinaan yang mencolok. Dia meraung marah dan benci, namun pada akhirnya, dia tetap bergegas turun ke ring pertarungan dengan rasa malu dan mengaku kalah. Dia mengerti bahwa jika dia terus bertarung, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Orang itu memiliki hubungan yang baik dengan tikus roh ruang waktu. Aku akan membalas dendam padanya nanti. Hati Yun Haoge dipenuhi amarah. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Lu Ming. Dia tidak bisa mengalahkan gelembung dan hanya bisa membalas Lu Ming. Lu Ming memperhatikan tatapan Yun Haoge dan terdiam. Kenapa pria ini menatapnya dengan wajah penuh kebencian? Lu Ming mengerucutkan bibirnya dan tidak mengingatnya. Jika orang ini tidak peka, dia tidak akan keberatan memukulnya saat mereka bertemu. Bubbles telah memenangkan pertandingan ini. Bas! Gelembung itu berubah menjadi bentuk manusia lagi dan menggantung di leher Lu Ming. Saudara Lu Ming, saya luar biasa, bukan? Kicauan-kicauan. Pau-pau cemberut. Luar biasa, luar biasa. Gelembung adalah yang paling menakjubkan. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Gelembung adalah yang terbaik. Ayo, biarkan kakak memelukmu. Lu Xiangxiang berjalan mendekat dan melihat gelembung itu, matanya bersinar. Lu Xiangxiang telah melihat bentuk asli gelembung itu. Mereka sangat lucu sehingga matanya bersinar seperti bintang. Anak kecil, kamu kasar sekali. Anda harus memanggil saya Bibi. Kicauan-kicauan. Pau-pau cemberut dan memandang Lu Xiangxiang dengan menghina. Lu Xiangxiang segera pergi dengan wajah pahit, menyebabkan Qiu Yue, Feng Ling, dan yang lainnya tertawa. Orang-orang di sekitarnya memandang Lu Ming dengan iri. Lu Ming tidak hanya memiliki dua putra dewa sebagai muridnya, tetapi dia juga tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan tikus roh ruang waktu. Mata Yun Haoge terbakar karena cemburu. Pertandingan ketiga, Yuan Xin versus Iblis Kuno. Pria tua berambut putih itu mengumumkan. Adegan itu menjadi sunyi dan perhatian semua orang ditarik kembali. Dua sosok melangkah ke arena. Mereka adalah Yuan Xin dan Iblis Kuno. Ledakan. Mereka tidak banyak bicara dan langsung menyerang hingga menimbulkan tabrakan yang mengerikan. Yuan Xin, putra kekacauan, meninju udara dengan kekuatan yang mengejutkan. Seperti gunung, dia menekan iblis kuno. Tubuh iblis kuno ditutupi oleh cahaya iblis. Dia mengolah dao iblis primordial dan memiliki kekuatan ofensif yang luar biasa. Dia bertarung sengit dengan Yuan Xin. Dalam 10 gerakan pertama, keduanya berimbang. Setelah 10 gerakan, Yuan Xin tidak menahan diri lagi, dan kekuatan penuhnya meletus. Kaisar Ilusi Bintang 2. Ini adalah kekuatan Yuan Xin, dan sudah mencapai puncak Kaisar Void Bintang 2. 2 tahun lalu, Yuan Xin baru saja menerobos ke ranah Kaisar Bela Diri. Setelah 2 tahun berkultivasi, dia telah mencapai puncak alam Kaisar Ilusi Bintang 2. Kecepatan ini sudah sangat mengejutkan. Setiap terobosan di ranah Kaisar Bela Diri sangatlah sulit dan membutuhkan banyak waktu. Beberapa penguasa bela diri terjebak di dunia nyata selama ratusan ribu tahun dan tidak dapat menerobos. Pada akhirnya, mereka mati di bawah kesengsaraan petir. Itu juga karena dia telah memasuki ruang itu sehingga Yuan Xin mampu menerobos dengan begitu cepat. Kekuatan penuh Yuan Xin sangat menakutkan, dan dia sepenuhnya menekan iblis kuno. Bukan karena iblis kuno itu tidak kuat. Dia sangat kuat. Dia tidak memiliki banyak lawan di level yang sama. Sayangnya budidayanya masih sedikit lemah. Dia hanyalah Kaisar Kekosongan Bintang 1, jadi sulit baginya untuk melawan Yuan Xin. Setelah beberapa gerakan, iblis tua itu batuk darah dan mundur. Dia dikalahkan oleh Yuan Xin. Sayangnya, budidaya iblis kuno masih sedikit lemah. Jika dia bisa mencapai ranah Kaisar Kehampaan Bintang 2, dia mungkin bisa bersaing dengan Yuan Xin. Kekuatan Dao Iblis Kuno sungguh menakjubkan. Beberapa orang sedang mendiskusikan potensi iblis kuno. Namun saat berikutnya, semua orang menjadi lebih bersemangat.
Tinggal 4 orang lagi, Tianming, Wu Liang, Bao De, dan Zuake. Mereka berempat adalah jenius yang sangat menakutkan. Mereka telah menerobos ke ranah bela diri tertinggi 2 tahun lalu. Selanjutnya, mereka berempat akan bertarung, dan itu pasti akan menjadi pertarungan puncak yang sesungguhnya. Kamu tidak berperasaan, penipu. Penatua berambut putih mengumumkan, dan hati semua orang segera terangkat. Beku yang tidak bermoral adalah favorit surga yang tiba-tiba muncul di Liga Buddhis dalam beberapa tahun terakhir. Dia telah mengungkapkan bakatnya yang tak tertandingi. Dia membual kepada dunia luar setiap hari bahwa dia adalah reinkarnasi Dewa Buddha dan pendahulunya adalah orang perkasa yang tak tertandingi dan maha tahu. Meski karakternya terkadang dikritik, bakat dan kekuatan tempurnya nyata. Dia berdiri di puncak benua Yuan. Adapun Aoke, naga sejati yang telah mengembangkan dao iblis kuno, tubuh iblisnya tak tertandingi dan dia sama kuatnya. Siapa yang akan menang? Semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Dua sosok melangkah ke arena pertarungan. Pemberi sedekah, kamu dan aku sudah ditakdirkan. Mengapa kamu tidak menjadi binatang suci penjagaku? Biksu yang tidak berperasaan itu berkata dengan ekspresi serius. Beku, apakah kamu menghinaku? Satu akan memelintir kepalamu. Wajah Krik menunjukkan ekspresi ganas. Cek berasal dari negeri para binatang suci. Di negeri binatang dewa, ada berbagai jenis binatang dewa yang kuat, seperti naga sejati, burung phoenix, kilin, dan sebagainya. Mereka bisa dilihat di negeri binatang dewa. Dia adalah orang jenius nomor 1 di negeri binatang dewa. Sekarang, biksu yang tidak bermoral itu baru saja membuka mulutnya dan ingin menganggapnya sebagai binatang suci penjaga. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Rambutku putih. Dermawan, Anda ingin memenggal kepala saya segera setelah Anda membuka mulut. Niat membunuhmu terlalu kuat. Anda harus kembali ke Buddha dan memperbaiki niat membunuh Anda. Biksu yang tidak bermoral itu berkata dengan wajah datar. Long Chen memandang Lu Ming dengan jijik. Biksu ini pasti sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Aku akan menyempurnakan kepalamu, bunuh. Mati. Aoke meraung, dan auman naganya mengguncang langit. Dia segera berubah menjadi wujud aslinya, naga sejati berwarna ungu emas. Bab 2121, Kerajaan Buddha di Telapak Tangan. Naga sejati ungu emas dapat dikatakan sebagai keluarga kerajaan di antara naga sejati dan sangat kuat. Cakar naga melangkah ke udara dan mencakar biksu yang tidak bermoral itu. Tidak ada fluktuasi hukum, tapi tidak ada yang meragukan kekuatan cakar ini. Itu pasti bisa menghancurkan Kaisar Bintang 1 dengan mudah. Aku seorang lelaki berambut beras, keras kepala sekali. Hati-hati, atau aku akan menangkapmu dan menyeduhmu dengan anggur. Biksu itu berteriak. Kerumunan saling memandang. Lu Ming dan Long Chen memandangnya dengan jijik lagi. Ini mungkin adalah pemikiran sebenarnya dari biksu yang tidak bermoral itu. Bas! Tubuh biksu itu diselimuti cahaya kemasan. Di belakangnya, patung Buddha emas muncul. Biksu itu berdiri di atas kepala patung Buddha. Patung Buddha itu melambaikan tangannya, dan sebuah tangan sebesar gunung kecil menghantam hingga berderit. Ledakan. Getaran mengerikan terdengar saat keduanya bertukar pukulan dan berimbang. Dewa Iblis 9 serangan. Aoke mengeluarkan raungan panjang dan menampilkan teknik serangan mengerikan dari Dao Iblis kuno. Tubuhnya bersinar, dan kelima cakar naganya menyerang terus-menerus. Setiap gerakan sangatlah menakutkan, karena dapat merobek kehampaan dan menghancurkan bumi. Untungnya, platform pertempuran ini dibuat oleh seorang kaisar agung dan tidak bisa dihancurkan. Tidak peduli bagaimana mereka bertarung, mereka tidak dapat menghancurkannya. Kerajaan Buddha di telapak tangan. Biksu yang tidak bermoral, dengan ekspresi serius, menampilkan seni surgawi Buddha yang agung. Dia mengulurkan tangannya, dan sebuah telapak tangan terulur. Ia tumbuh dengan cepat dan mendesak menuju Aoke. Tampaknya ada kerajaan Buddha di telapak tangannya dengan 3000 arhat emas melantunkan sutra. Cahaya keemasan lebih menyilaukan dari matahari. Ledakan, ledakan. Budidaya biksu yang tidak bermoral dan Aoke keduanya telah mencapai ranah Kaisar Bintang 2. Mereka sangat kuat saat bertarung sekuat tenaga. Raungan naga mengguncang langit, dan suara nyanyian sutra bergema di seluruh gunung takdir. Keduanya terus bertarung, bertukar puluhan jurus. Sungguh kekuatan pertempuran yang menakutkan. Dengan kekuatan tempur seperti itu, aku takut bahkan Kaisar Void Bintang 3 biasa pun akan terkoyak dalam sekejap.
Kaisar Ilusi berkata dengan ekspresi serius. Dia baru saja menerobos ke alam bela diri tertinggi dan bahkan belum memahami hukum lainnya, namun dia sudah sangat menakutkan. Yang lain juga menghela nafas. Di alam Kaisar Bela Diri, ada banyak faktor yang menentukan kekuatan bertarung seseorang. Namun, sungguh mengejutkan memiliki kekuatan bertarung seperti itu setelah menerobos ke ranah Kaisar Kosong beberapa tahun yang lalu. Keduanya terlibat dalam pertempuran sengit. Mereka menggunakan semua jenis seni suci saat mereka memulai pertarungan puncak. Ini adalah pertarungan paling sengit sejak perebutan 10 besar. Keduanya berimbang, dan sulit menentukan pemenang dalam waktu singkat. Pertempuran itu berlangsung lebih dari 200 ronde. Saya adalah reinkarnasi Dewa Buddha. Serangga kecil, datang dan lindungi aku. Di masa depan, Anda akan mendapatkan makanan dan minuman yang enak. Jika kamu punya dagingku untuk dimakan, kamu juga akan minum supmu. Biksu yang tidak berperasaan itu berteriak saat dia bertarung. Pinker sangat marah sampai hidungnya hampir bengkok. Dia adalah naga sejati berwarna ungu keemasan, seorang bangsawan di antara naga sejati, namun dia disebut cacing kecil. Dan bukankah umat Buddha adalah vegetarian? Kenapa kamu makan daging? Amitabha, beberapa kultivator Buddha yang menyaksikan pertempuran tersebut tampak hikmat saat melantunkan nama Buddha, sepertinya, dia sedikit malu. Namun, meski tidak bermoral tidak bisa diandalkan, kecakapan bertarungnya memang luar biasa kuat, yang membuat orang merasa ketakutan. Sejak awal pertempuran hingga sekarang, tubuhnya telah mekar dengan ribuan sinar cahaya Buddha. Sepertinya dia semakin berani seiring berlangsungnya pertempuran. Seolah-olah Dewa Buddha benar-benar telah berbalik, dan dharmanya tidak terbatas. Banyak orang yang marah. Orang ini sangat tidak bisa diandalkan, tapi seni Dewa Buddha miliknya luar biasa kuat. Itu benar-benar membuat orang iri, dan benci. Pertempuran berlanjut, dan keduanya terluka. Sisik di tubuh Ceke rontok dan berlumuran darah. Biksu yang tidak bermoral itu tergores oleh cakar naga. Beberapa bekas cakar yang mengerikan muncul, dan salah satu lengannya hampir robek. Itu adalah pertempuran yang tragis. Kamu terlalu kejam. Hati-hati dengan retribusi. Pria tak berperasaan itu berteriak, tapi dia lebih kejam dari siapapun. Dia menggunakan semua jenis kekuatan suci Buddha untuk mengenai tubuh Aoke, menyebabkan banyak sisik berjatuhan. Timbangan ini adalah harta karun dan tidak bisa disia-siakan. Ada juga darah naga. Aku akan mengambilnya kembali dan membuat sup. Selama pertempuran, biksu tersebut tidak lupa mengambil kesempatan untuk mengumpulkan sisik naga dan darah naga. Krik sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Dia menyerang dengan gila-gilaan. Dalam kemarahannya, dia akhirnya mengungkapkan kelemahannya, dan biksu yang tidak bermoral itu mengambil kesempatan untuk melancarkan serangkaian serangan kejam, menyebabkan dia meludahkan seteguk darah kami dan mundur. Dalam pertarungan antar ahli, satu langkah di belakang akan menyebabkan langkah tertinggal lainnya. Begitu Pinker berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, sulit untuk membalikkan keadaan. Ia mulai tertindas dan akhirnya terlempar keluar dari ring pertarungan. Wu Liang memenangkan babak ini. Saya seorang pria berambut beras. Anda membiarkan saya menang, Anda membiarkan saya menang. Itu, tentang pelindung yang saya sebutkan sebelumnya, mohon dipertimbangkan. Mata biksu yang tidak bermoral itu terpaku pada Cek. Dia berfantasi betapa kerennya jika dia memiliki naga sejati berwarna ungu emas sebagai gunungnya. Enyah, berderit meraung. Kamu dan aku benar-benar ditakdirkan. Dia berteriak lagi. King takdir. Krik memuntahkan seteguk darah lagi, berubah menjadi bentuk manusia, dan berlari ke samping untuk menyembuhkan. Gadis kecil, kamu dan aku ditakdirkan untuk bertemu. Biksu yang tidak berperasaan itu menatap gelembung dan berjalan menuju Luming. Enyah, Luming menendang wajah biksu itu. Luming, kamu terlalu kejam. Saya sudah terluka dan Anda masih menyerang saya. 11 pergi dan pulihkan dulu. Biksu itu terkekeh dan mundur ke samping untuk memulihkan diri. Pertandingan berikutnya, takdir surgawi, kebajikan brutal. Pria tua berambut putih itu mengumumkan. Mata semua orang berbinar, termasuk mata Luming. Tianming akan bertarung melawan Bao De. Semua orang sangat penasaran dengan jenis seni suci apa yang akan digunakan Tianming dalam pertempuran ini. Sebelumnya, Tianming telah mengalahkan lawannya tanpa mengambil satu langkah pun. Tapi sekarang, menghadapi Bao De, bisakah dia melakukannya?
Bao De adalah seorang kultivator tubuh kuno. Kekuatannya sangat kuat, dan dia jelas tidak lebih lemah dari Ao Ke dan Wu Liang. Tidak mudah mengalahkan Bao De. Ledakan. Bao De mendarat dengan keras di arena pertarungan. Kulit gelapnya mengalir dengan cahaya hitam, penuh kekuatan. Tingginya 3 meter, seperti menara besi. Tianming, ayo bertarung. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa mengendalikan takdirku dengan hukum takdirmu. Bao De berteriak. Suaranya seperti guntur, bergemuruh. Nasibmu sudah ditentukan. Anda akan dikalahkan. Tianming turun dari langit, pakaian putihnya berkibar, seperti makhluk abadi yang dibuang turun ke dunia fana, dan mendarat di platform pertempuran. Apakah kamu dikalahkan atau tidak bukanlah sesuatu yang bisa kamu putuskan hanya dengan kata-katamu. Tunjukkan padaku kekuatanmu. Bao De berteriak. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas menuju Tianming seperti binatang raksasa. Kamu ditakdirkan untuk disambar petir. Tianming berkata sambil tersenyum lembut. Begitu dia selesai berbicara, guntur dan kilat yang tak berujung muncul dari udara tipis dan menyerang ke arah Bao De. Bao De tidak peduli dan membiarkan petir menyambar tubuhnya. Dia bergegas melewatinya dan baik-baik saja. Petir itu tidak bisa menembus pertahanannya sama sekali. Apakah hanya ini yang kamu punya? Apakah kamu mencoba menggaruk gatalku? Bao De menyeringai. Dia tidak berhenti dan bergegas menuju Tianming. Dia meninju, mengguncang kekosongan. Sebuah kekuatan tinju dikirim ke arah Tianming. Sudah ditakdirkan bahwa kamu tidak akan bisa memukulku. Tianming berkata dengan acuh tak acuh. Lalu, kejadian mengejutkan terjadi. Kekuatan tinju itu menghancurkan dan menyerbu tubuh Tianming. Tubuh Tianming seperti ilusi. Kekuatan tinju menyerbunya, tapi dia baik-baik saja. Bab 2122, menebak peringkatnya. Semua orang terkejut. Hukum takdir terlalu tak terkalahkan. Dia mengatakan bahwa dia ditakdirkan untuk tidak dipukul, tetapi pihak lain benar-benar tidak bisa memukulnya. Bagaimana mereka bisa bertarung? Hanya saja kekuatan serangan Bao De tidak cukup kuat. Jika cukup kuat, itu bisa langsung melanggar hukum takdir. Seorang ahli menjelaskan kepada semua orang. Sudah ditakdirkan bahwa kamu akan dibakar. Sudah ditakdirkan bahwa kamu akan ditebas dengan pisau. Tianming terus berbicara dengan sangat cepat. Kemudian, segala macam serangan jatuh dari langit dan membombardir Bao De. Ledakan, ledakan. Bao De mengayunkan tinjunya dan langsung menghancurkan serangan tersebut. Saya telah membakar tubuh saya dengan api dan memurnikan tubuh saya dengan petir sejak saya masih muda. Seranganmu hanya bisa menggores rasa gatalku. Niat bertarung Bao De semakin kuat. Dia menerobos lapisan serangan dan dengan cepat mendekati alam amanat surgawi. Otot-ototnya menggeliat dan tulang-tulangnya retak saat dia memukul dengan sekuat tenaga. Kekuatan pukulan ini bahkan lebih mengejutkan dan bertenaga dari yang sebelumnya. Saat ini, wajah Tianming akhirnya menjadi sedikit serius. Dia mengacungkan jarinya dan berkata, takdir berkata, pertahanan mutlak. Dinding cahaya putih muncul di depannya, dan kekuatan tinju Bao De menghantam dinding cahaya, menyebabkan ledakan mengerikan yang mengguncang seluruh ring pertarungan. Haha, kamu akhirnya mengambil tindakan. Sepertinya kekuatanmu juga biasa saja. Bao De tertawa dan mengayunkan tinjunya, menyebabkan dinding cahaya di depan Tianming bergetar. Bao De, kamu ditakdirkan untuk terluka. Tianming berbicara lagi. Cahaya terang muncul dari tubuhnya saat dia menunjuk dengan jarinya. Mengaum. Saat ini, Bao De meraung. Dia sepertinya mengalami serangan yang tidak terlihat dan menakutkan. Tubuhnya gemetar dan dia mundur beberapa langkah, darah tumpah dari mulutnya. Semua orang terkejut. Mereka sama sekali tidak melihat apapun yang menyerang Bao De. Mereka hanya mengatakan bahwa Bao De akan terluka, dan Bao De terluka. Cara seperti ini terlalu mengejutkan dan tidak terbayangkan. Kekuatan seranganmu terbatas. Jika kamu memiliki kemampuan, mari kita lihat apakah kamu dapat membunuhku secara langsung. Bao De meraung dan sekali lagi bergegas menuju Tianming. Tubuhnya membengkak, dan tubuhnya yang kekar menjadi semakin mengejutkan, seperti raksasa. Ledakan. Bao De menginjak keras arena pertempuran, seperti petir hitam, seperti gunung iblis, dan menekan ke arah Tianming. Sudah ditakdirkan bahwa kamu akan terluka. Tianming membuka mulutnya lagi dan melancarkan banyak serangan misterius. Hancurkan, hancurkan, satu kekuatan menghancurkan semua teknik. Bao De meraung dan terus meninju dengan kedua tangannya.
Kekosongan itu langsung ditembus. Serangan Tianming juga dihancurkan oleh Bao De satu persatu. Dia tidak memiliki teknik apapun padanya. Kekuatan Bao De sangat menakutkan. Kekuatannya sedikit di atas Wu Liang dan Aoke. Dia adalah seorang kultivator tubuh primordial yang terlahir secara alami. Jika orang seperti itu berkultivasi dalam sistem nomologis, dia akan menjadi sampah. Namun, jika dia mengembangkan seorang kultivator tubuh primordial, dia akan menjadi seorang jenius yang langka. Para ahli berbicara satu demi satu, terkejut dengan kekuatan Bao De. Wajah Tianming sedikit serius, tapi hanya sedikit serius. Teknik takdir yang hebat. Dia berbicara dengan lembut, dan cahaya di tubuhnya menjadi lebih menyilaukan. Ledakan. Dia melambaikan tangannya, dan cahaya surgawi menebas ke arah Bao De. Berdebar. Ledakan. Bao De terus mengayunkan tinjunya dan membombardir cahaya surgawi. Namun, cahaya surgawi itu kuat dan tidak bisa dihancurkan. Dengan setiap pukulan, sosok Bao De terdorong mundur sedikit. Setelah puluhan pukulan, Bao De telah mundur puluhan mil, keluar dari panggung pertarungan. Pada saat ini, cahaya surgawi itu secara otomatis menghilang. Sial, aku belum cukup berjuang. Ayo bertarung lagi. Bao De meraung seperti binatang gila. Kemudian, tubuhnya gemetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Kamu kalah. Wajah Tianming menjadi tenang kembali, dan dia berbalik untuk pergi. Kekuatan yang sangat kuat, sulit diperkirakan. Lu Ming menyipitkan matanya dan memandang takdir, anak takdir. Tianming memberi orang perasaan bahwa dia tidak terduga. Meskipun Bao De telah memaksakan sebagian kekuatan Tianming keluar, tidak ada yang tahu apakah ini adalah kekuatan terakhir Tianming atau dia masih menyembunyikan kekuatannya. Tidak hanya Lu Ming, tetapi paragon lainnya seperti Yuan Xin, Aoke, Yun Haoge, dan yang lainnya juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Kekuatan Tianming memberi mereka banyak tekanan. Aku benar-benar ingin melawanmu. Saya akan membuktikan kepada semua orang siapa orang nomor satu di dunia. Yuan Xin bergumam, niat bertarungnya sangat kuat. Aneh sekali. Bagaimana kita bisa melawannya? Wajah Wu Liang menjadi pahit. Baiklah, putaran pertama kompetisi telah usai. Lu Ming, Bubbles, Wu Liang, Yuan Xin, dan Tianming adalah pemenangnya. Mereka masing-masing punya 1 poin. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke babak kedua. Lu Ming versus Gelembung. Orang tua itu mengumumkan. Lu Ming dan Gelembungnya tercengang. Mereka bertemu satu sama lain begitu cepat. Apakah orang tua itu sengaja melakukannya? Saya akui kekalahan. Aku tidak ingin bertengkar dengan saudara Lu Ming. Aku mengaku kalah. Gelembung itu tergantung di leher Lu Ming dan menolak turun. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu tenang dan tidak terlalu terkejut. Mereka sudah lama tahu bahwa Lu Ming dan Gelembung tidak mungkin bertarung. Salah satu dari mereka pasti akan mengaku kalah. Baiklah, Lu Ming memenangkan babak ini. Babak selanjutnya, Yun Haoge versus Yuan Xin. Pria tua berambut putih itu mengumumkan sekali lagi. Yun Haoge versus Yuan Xin. Ini juga merupakan pertempuran puncak, dan pertempurannya sangat intens. Namun, pada akhirnya, Yuan Xin menggunakan 2 jenis hukum nomologis dan menggabungkan keduanya, mengalahkan Yun Haoge dalam satu gerakan. Hal ini mengejutkan semua orang, dan mereka harus mengevaluasi kembali kekuatan tempur Yuan Xin. Yuan Xin sebenarnya telah memahami jenis hukum kedua, dan itu adalah hukum jalur raja. Penggabungan keduanya telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Hal ini membuat orang kagum dengan bakat Yuan Xin. Dia baru saja menjadi kaisar surgawi belum lama ini, tetapi dia telah memahami hukum nomologis jenis kedua, dan tingkat penguasaannya tidak rendah. Di pertandingan ketiga babak kedua, derit pun terdengar melawan galaksi. Ini adalah pertarungan tanpa ketegangan apapun. Galaksi hancur dan kalah 2 putaran berturut-turut. Pertandingan keempat, Iblis Kuno versus Bao De. Keduanya sama-sama mengembangkan sistem budidaya kuno. Sayangnya, budidaya Iblis Kuno sedikit lebih lemah. Dia bukan tandingan Bao De dan mudah dikalahkan. Pertandingan kelima, Tianming versus Biksu yang tidak bermoral. Biksu yang tidak bermoral itu mengaku kalah bahkan tanpa naik ke atas panggung. Dalam kata-katanya, dia tahu bahwa dia tidak bisa menang, tapi dia tetap berjuang. Apakah dia bodoh? Putaran kedua kompetisi telah berakhir. Satu-satunya yang masih mempertahankan kemenangan beruntun mereka adalah Lu Ming, Tianming, dan Yuan Xin.
Setelah 10 pertandingan, penonton sudah mulai memprediksi peringkat 10 orang tersebut. Tanpa diragukan lagi, Tianming adalah yang terkuat. Dia akan menjadi juara kali ini. Sulit untuk mengatakannya. Yuan Xin juga tidak lemah. Apa yang dia tunjukkan sekarang mungkin bukan kekuatan penuhnya. Dia mungkin bisa melawan Tianming. Menilai dari situasi saat ini, dua teratas adalah Tianming dan Yuan Xin. Kemungkinan besar Bao De akan berada di posisi ketiga, tapi belum pasti. Secara keseluruhan, 5 teratas adalah Tianming, Yuan Xin, Bao De, Wu Liang, dan Ao Ke. Setiap orang membuat penilaian dan dugaan mereka sendiri, tetapi kebanyakan dari mereka percaya bahwa seharusnya tidak menjadi masalah bagi Tianming, Yuan Xin, Bao De, Wu Liang, dan Ao Ke untuk masuk ke 5 besar. Sedangkan Lu Ming, dia juga tidak lemah. Dia telah menguasai 2 prinsip utama. Dia tidak lemah. Tidak ada masalah baginya untuk mengalahkan galaksi dan iblis kuno. Namun, dibandingkan dengan Yun Haoge dan Gelembung, dia mungkin tidak sekuat itu. Saya memperkirakan peringkat akhir Lu Ming harusnya berada di urutan ke-7. Spekulasi ini masuk akal.